Hadirin pemirsa dan tentunya atau khususnya warga Kota Depok, suasana di studio benar-benar meriah ya. Semuanya masih tetap merasa nyaman walaupun di sana sini banyak hal-hal yang menarik. Ketika menyebutkan kami harus maju berdua, yang nomor 2 langsung 2. Bahwa pasangan ini nantinya harus bersatu, yang nomor 1 1. Jadi benar-benar meriah suasana malam ini. Apapun selalu bisa diartikan nomor 2 apa nomor 1, kira-kira begitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke segmen. Saya ingin menggunakan istilah segmen yang pasti menarik karena kedua pasangan bisa menindaklanjuti pertanyaan dengan mendalami dan lalu bisa dijawab kembali atau dalam istilahnya rebuttal. Baik, untuk urutan yang mengajukan pertanyaan akan kita mulai dengan urutan nomor 2 mengajukan pertanyaan kepada nomor 1. Jadi silakan pasangan calon nomor 2 Idris Pradi. Waktu untuk mengajukan pertanyaannya adalah 1 menit, akan dijawab 2 menit. Bapak kembali punya waktu untuk mendalami 2 menit dan kemudian jawaban pun masih bisa lagi ditanggapi selama 2 menit. Siap Bapak? Ya, waktunya kita mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Effendi, moderator. Saya ingin menanyakan tagline perubahan Bang Mas Dimas dan Bang Babai. Perubahan dalam pembangunan. Apa sih masalah yang ada di Kota Depok sehingga Anda mengangkat tagline perubahan ini? Karena dari sisi perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh Wali Kota pertama dulu Pak Badrul Kamal dengan wakilnya dan juga Pak Nur Mahmudi dengan wakilnya yang pertama Pak Yuyun Wisnu Saputra. Ini sudah banyak perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh mereka. Pengangguran dari 10% menurun sampai 7%. Kemiskinan sekarang sudah 2,32%. Ini terendah di Jawa Barat. Dan juga kualitas hidup, IPM juga begitu tinggi. Angka harapan hidup sudah 73,75%. Jadi sejak saat itu sudah ada perubahan. Jadi sudah on the right track Kota Depok ini. Jadi bukan perubahan lagi yang perlu diangkat menurut kami. Silakan. Baik. Pasangan calon nomor 1 Dimas Babai sudah siap untuk menjawabnya. Waktunya 2 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih Pak Idris. Jadi yang kami pahami tentunya Pak adalah perubahan itu harus lebih baik ya. Kita sepakat itu bahwa memang hari ini harus lebih baik dibanding yang kemarin. Nah, tentunya kami juga menggunakan indikator-indikator, dan yang terpenting itu adalah indikator-indikator yang jangan hanya diklaim sepihak saja atau katakanlah hanya sebuah penghargaan-penghargaan yang mungkin ya itu belum tentu bisa dirasakan keorisinalannya di masyarakat. Jadi yang terpenting sekarang yang kita rasakan, masyarakat merasakan ya kemacetan di Kota Depok itu masih sangat tinggi. Lalu kita lihat tidak siapnya infrastruktur jaringan jalan, ya, ruas jalan sekunder, tersier, tidak tersedianya bahu dan sepadan jalan, tidak tersedianya sarana angkutan publik yang terintegrasi dan memadai, dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian infrastruktur yang masih harus dibenahi, baik untuk berkaitan dengan pelayanan maupun tidak terkait dengan pelayanan, baik itu pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Tidak meratanya pembangunan Depok Pak. Itu yang sangat dirasakan, dan juga mengenai lingkungan, olahraga, seni budaya dan kreativitas. Yang terpenting di sini adalah lagi-lagi kita harus semua komponen ini harus memastikan bahwa pembangunan di Kota Depok itu bisa dirasakan oleh seluruh elemen warga Kota Depok tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Terima kasih. Ya. Silakan Mas Dewa. Saya menambahkan kalau makna perubahan yang harus kita lakukan, ya Pak Idris harus lebih bagus dari yang sekarang ada. Fakta membuktikan bahwa Depok bukan Pak Idris yang bagus, tapi kenyataannya bahwa Depok macet, Depok banjir di mana-mana. Dan prestasi yang sudah dibangun bukan oleh prestasi pemerintahan sekarang. Flyover zaman Pak Badrul Kamal, rumah sakit zaman Pak Badrul Kamal, sepak bola zaman Pak Badrul Kamal, ada Persikat, sekarang tidak ada. Kemudian kalau tadi dikatakan indeks pembangunan tinggi dan lain sebagainya, pertanyaannya apakah itu dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang? Apakah daripada kepuasan masyarakat dilakukan oleh sekarang? Tidak, jawabannya demikian Pak. Iya. Sabar sedikit, sabar para hadirin yang mulia. Saya belum akan memulai sebelum kita sama-sama nyaman dan tenang ya. Baik. Sekarang ada kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, khususnya tadi mengenai masalah-masalah tidak orisinal, belum merata, dan lain segala macam. Baik, silakan, waktunya 2 menit dari sekarang. Terima kasih atas jawabannya.
saya memahami bahwa Mas Dimas dengan Bang Babai bahwa kita sepakat sepertinya bahwa kita ingin Depok lebih baik, sehingga Depok ini semakin maju untuk kita lakukan bersama-sama. Ini kayaknya sepakat seperti itu, karena memang perubahan-perubahan sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, dan terus estafeta itu dilanjutkan oleh para pemimpin setelah itu. Kalau masalah kemacetan, ini sebuah kondisi alam kota seperti yang tengah berkembang, seperti kota Depok. Ya, jadi Depok ini sudah the right track. Ya, yang terjadi bukan perubahan, tapi yang menurut kami yang benar adalah bagaimana pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini yang memang harus kita angkat. Iya, sepakat. Saya sepakat sekali, Pak Babai, bahwa kalau bicara kepuasan, ini sebagai manusia, rasanya kita meminta kepuasan, tentunya tidak bisa kita memuaskan semua pihak. Ya. Tetapi berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang didapatkan, ini satu potensi bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu sangat luar biasa di kota kami, dan ini sangat kami syukuri sekali. Maka dari itu kami meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, dan kami akan bersama-sama bahu-membahu 5 tahun ke depan. Ya, membentuk pemerintahan yang terbuka, membentuk pemerintahan yang transparan. Kita datangi, kita kunjungi pelayanan-pelayanan masyarakat, tentunya akan lebih maksimal lagi, ya, sesuai dengan visi misi yang telah kami sampaikan pada debat terdahulu di dalam 10 program. Dan insya Allah kita akan ada di tengah-tengah masyarakat, dan kita akan mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat tentunya. Ya, terima kasih. Ya, waktunya habis. Baik. Silakan. Masih boleh ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 1. Tadi belum dibahas juga soal sepak bola yang hilang, kemudian siapa yang membangun, dan masih bisa didalami. Silakan, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik. Untuk itu ke depan Dimas Babai, kalau dikatakan sebagai kesiapan untuk melakukan perubahan, iya, kita akan siap memberikan perubahan yang lebih jelas untuk membangun Depok ke depan. Kita akan bangun sarana olahraga, stadion yang menjadi kebanggaan milik kota Depok harus ada di kota Depok. Di bidang budaya, alun-alun harus dimiliki oleh kota Depok, agar anak-anak muda kita memiliki tempat untuk berkreasi. Saya membayangkan bagaimana indahnya kalau nanti akan ada festival budaya etnis masyarakat kota Depok. Orang Jawanya bangga tinggal di Depok, orang Sunda tinggal di Depok bangga, kemudian orang Bataknya bangga, orang Sulawesinya bangga, orang Sumateranya bangga, dan itu harus kita bangkitkan. Inilah sebuah harapan dan perubahan yang akan Dimas Babai lakukan. Kemudian bagaimana lagi mendorong persoalan kesejahteraan masyarakat. Dimas Babai akan bagaimana memecah pertumbuhan ekonomi agar di barat dan di timur agar tidak terjadi ketimpangan, karena selalu terpusat. Margonda kalau boleh saya hitung di zaman Pak Nur sama Pak Idris sudah 3 kali dibangun dalam 5 tahun. Margonda lagi. Bayangkan hanya untuk membangun saluran jalan 3 tahun, 5 tahun tidak selesai. Awal pertama berapa puluh miliar, awal kedua 29 miliar, yang sekarang 22 miliar. Itu jelas sangat merugikan daripada masyarakat kita. Sementara di timur Cinere sana, Cimangga sana, Tapo sana butuh penataan daripada pembangunan infrastruktur yang harus kita lakukan. Coba bayangkan bagaimana apartemen menumpuk di Jalan Margonda. Sementara kita tahu bahwa pertumbuhan kendaraan begitu sangat luar biasa. Belum lagi persoalan pembangunan di bidang keagamaan. Kita ingin dorong nanti perubahan yang jelas, bagaimana wali kota dan wakil wali kota Depok dekat dengan pondok pesantren, dekat dengan madrasah ibtidaiyah, Rodotul Jannah, dengan madrasah aliyah, madrasah yang ada di kota Depok. Ini yang akan kita lakukan. Terima kasih. Sekarang boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan, karena baru saja selesai 1 putaran. Tetapi sekarang giliran pasangan nomor urut 1. Kita tahan sebentar Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang giliran pasangan nomor urut 1, Dimas Babai, yang memulai pertanyaan, kemudian mendapatkan jawaban, bisa didalami dan ada kesempatan untuk menanggapi sekali lagi. Waktu untuk mengajukan pertanyaan sama 1 menit. Sudah siap Bapak? Masih berbisik-bisik kelihatannya. Sudah siap? Baik, mulai dari sekarang. Baik, saya ingin bertanya kepada pasangan nomor urut 2. Ini hasil kompromi berdua nih.
Saya ingin bertanya kepada Pak Idris dan Pak Pradi bahwa dulu ada program yang namanya MDGs yang digulirkan oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan namanya SDGs. Pertanyaan saya adalah dari program MDGs yang ada di Kota Depok yang sudah dilakukan, evaluasi yang Bapak lakukan sejauh mana terhadap program tersebut? Kemudian apa langkahnya untuk menyelesaikan SDGs yang akan diberlakukan oleh pemerintah Kota Depok? Masih mau dilanjutkan waktunya? Ya, baik. Sudah, kita akan segera masuk ke babak jawaban ya, atau jawaban yang akan disampaikan oleh pasangan nomor urut 2. Saya sengaja kasih waktu karena tadi kelihatannya mempersiapkan jawabannya. Ya, sudah siap Bapak? Silakan. Kita mulai dari sekarang. Ya, terima kasih Bang Wabai yang memberikan pertanyaan yang sangat menarik dan sangat strategis ini. Saya setuju bahwa memang capaian SDGs itu ditargetkan 2015. Untuk SDGs yang saya tahu itu capaiannya itu ditargetkan pada tahun 2030. Untuk 2015 ini, Kota Depok sudah dinyatakan sebagai sudah mencapai atau meraih sebuah capaian-capaian untuk MDGs dari sisi kesehatan dan dari sisi pendidikan dan dari sisi hal-hal yang lainnya. Pertumbuhan perekonomian dan juga infrastruktur untuk menunjang program-program kesehatan, program pelayanan-pelayanan pendidikan. Untuk itu dari sisi kesehatan, kualitas kesehatan sejak tahun 2012 Kota Depok mendapat anugerah MDGs Award di Kantor Urusan Khusus Kepresidenan Republik Indonesia karena berhasil dalam penurunan angka gizi buruk secara signifikan. Pada tahun 2009 memang sudah 227 balita, tahun 2012 meningkat sebanyak 90 balita, 2011 sebanyak 120 balita. Dan ini angka kematian bayi pun per 1000 kelahiran hidup terdapat penurunan kematian bayi yang sangat drastis sekali. Pada tahun 2011 itu 22,16, tahun 2013 0,29. Ini sesuatu capaian yang memang Kota Depok mendapatkan penghargaan. Pelayanan puskesmas 24 jam sebanyak 5 puskesmas. Dan tahun ini ditambah sebanyak 3 puskesmas dan tahun depan masa bakti pemerintahan kami selesai 2016 akan bisa selesai 24 jam puskesmas yang memang sudah bisa direalisasi. Dan ini kalau program Pak Babai. Iya. Nanti masih bisa diteruskan, tapi tadi antara lain terungkap ini buat pasangan calon nomor urut 1 Dimas dan Babai malah mendapatkan penghargaan katanya ya. Silakan untuk didalami. Kita mulai dari sekarang, waktunya 2 menit. Ya, memang lagi-lagi Pak Idris ini selalu berbicara penghargaan. Penghargaan ini, penghargaan itu, tetapi secara faktual di lapangan sesungguhnya bukan penghargaan saja yang diharapkan oleh masyarakat, tapi fakta sekarang di beberapa titik wilayah masih ada anak yang gizi buruk, kemudian pelayanan kesehatan yang masih sangat-sangat tidak baik bagi masyarakat kita, bagaimana keluhan terhadap persoalan pelayanan RSUD yang tidak sampai selesai. 5 tahun loh Pak Idris, masa Pak Idris cuma hanya bisa membangun 70 kamar, sementara masyarakat Kota Depok ini 2.100.000 lebih. Ini sebuah kenyataan bahwa perlu ada sebuah evaluasi dari program MDGs yang Bapak lakukan. Kemudian program tadi kata Bapak kan pengangguran. Kita pengangguran berdasarkan data di BPS cukup meningkat sekarang, di angka 8% lebih. Bapak boleh lihat sendiri di BPS dengan angka yang Bapak miliki. Ini juga harus menjadi catatan. Kemudian program MDGs itu bukan hanya persoalan kesehatan dan bukan persoalan penanganan, tapi persoalan penghijauan lingkungan. Depok tidak ada rapi-rapinya Pak Idris. Luar biasa. Kita belum punya yang namanya taman kota yang membanggakan Kota Depok. Bagaimana kaki lima yang tidak bisa diurus sampai sekarang, sehingga Depok sangat kumuh. Pembangunan jalan tadi 90%, tapi saluran airnya tidak pernah selesaikan. Banjir di mana-mana. Di Citayam banjir, yaitu Pondok Jaya banjir, Komplek Permata banjir, Taman Duta banjir, Pondok Cengeh banjir, Sawangan banjir. Kemudian lingkungan sebagai penyerapan itu tidak mampu diselesaikan. Nah, lingkungan sendiri menjadi bagian
bagian yang tidak terpisahkan dari program MDGs itu yang harus kita lakukan. Ini menurut saya ya kan yang harus dievaluasi oleh Pak Idris ke depan, bukan sebatas hanya fakta dan prestasi ya kan, sertifikat. Kita sabar sejenak karena sekali lagi kita tahan dan sabar sejenak karena masih ada kesempatan pada pasangan calon nomor 2 Idris Pradi untuk memberikan jawaban dalam waktu 2 menit. Antara lain tadi penghargaan saja tidak cukup, RSUD-nya agak kelamaan bangunnya. Silakan Pak, 2 menit kita mulai dari sekarang. Terima kasih Bang Babai. Saya sangat setuju bahwa memang kita harus melakukan evaluasi karena ini merupakan sebuah bagian daripada manajemen kita, manajemen pemerintahan. Setelah konsolidasi, koordinasi, ada evaluasi. Kita meningkatkan berbagai pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Kalau kita katakan ini sebuah penghargaan, tentunya penghargaan juga harus disebutkan bahwa ini sebuah kenyataan dari penilaian pemerintah. Tidak ada intervensi dari kami untuk merekayasa apapun dari apa yang sudah dinilai oleh pemerintah. Standar pelayanan minimal sudah dilakukan oleh kami dan target-target sudah sesuai dengan Perda RPJMD tentang masalah penanganan titik banjir. 20 titik banjir yang sekarang sudah kami tangani, diantaranya 50%, dan kami akan tingkatkan lagi apa yang sudah kami lakukan pada masa-masa yang akan datang. Untuk itu kami sangat setuju, evaluasi harus kita lakukan dan harus kita tingkatkan. Makanya slogan kami, tagline kami adalah semakin maju. Bersama semakin maju, kita majukan Kota Depok dengan prestasi-prestasi yang sudah ada, dengan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang 4 tahun berturut-turut kita mendapatkan penghargaan ini dari pusat. Harus kita hargai penilaian pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang sudah kita lakukan, dan ini juga merupakan sebuah penghargaan kepada kepala-kepala daerah yang terdahulu. Tidak hanya pemerintahan saya dengan Pak Nur Mahmudi sebagai wali kota dengan berbagai upaya-upayanya, tetapi juga upaya-upaya yang dilakukan, jasa-jasa yang sudah dilakukan dipersembahkan oleh wali kota yang terdahulu. Kita harus memberikan penghargaan kepada mereka dan kita evaluasi serta kita lakukan sesuatu yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Dan pastinya kita tidak bisa bekerja sendiri tentunya. Kita akan melibatkan pihak-pihak lain. Ya, saya yang menyambungkan, tidak bisa bekerja sendiri tapi melibatkan semua pihak. Kira-kira begitu ya. Karena waktunya sudah habis. Para pemirsa, khususnya warga Kota Depok serta semua hadirin di studio ini, kita sudah lalui segmen yang luar biasa menarik di mana kedua pasangan calon tadi saling bertanya dan saling menanggapi dengan cepat dan cukup tajam. Jangan kemana-mana, kita akan kembali pada kata-kata penutup, kata-kata pamungkas dari kedua pasangan calon setelah jeda berikut ini.